Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 1:26. Ini orang. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ini Ustaz ini. Apa? Baru pulang Ana baru pulang dari Ciputat. Tadi lagi di jalan. Udah mau nyampe Citrep ini. Dari Ciputat habis tadi pasti lagi di jalan kan? Iya lagi di jalan, biasalah. Alhamdulillah tadi dapat 2 lagi sudah disyahadatkan dan sertifikatnya cuma dari Ustadz Ipung dari Ayah Sofia. Jadi nanti pendidikan dasar Islamnya ada satu masjid di daerah Ciputat yang membantu Ustadz Ipung untuk anak itu di tempatnya imam dulu karena takutnya ada apa-apa, lalu belajar Islam. Nanti sekalian dicariin kerja karena dia lulusan finance, keuangan, akuntansi, apa nggak ngerti. Ini asik ini ngobrolnya, ini asik ini tentang tentang pemahaman Paulus itu bagaimana. Lalu tadi mantap tuh, gurunya dapat yang baru lagi yang datang ke Paulus di KPR 9 bukan Yesus. Wah, itu besar sekali tuh, argumen besar. Iya, argumen besar, dan itu menyebabkan tadi saya ditelepon berhenti karena dia bilang itu bagus tuh. Oke, coba connect dulu. Ya baik, Tuan Guru. Bung Ais yang di Tebet. Bung Handi, Bung Ais tuh, Bung Ais. Iya, siap. Bung Ais bilang, connect dulu. Oke, iya. Gitu, ngobrol-ngobrol lah sama kita punya adik-adik. Oke, saya enak sebentar ya, saya berhenti karena memang baru nyampe perapatan Citerep. Begini, itu yang Zuma sampaikan tadi diaminkan oleh Bung Handi dan Kores. Itu karena apa? Karena tadi Bung Handi bilang ada masalah psikologi itu. Memang betul itu, cakep itu. Meniliknya bagus Bung Handi itu, menilik dari satu sisi yaitu psikologis yang berhasil gitu, bahwa dia Mr. Paul ini berhasil memberikan satu influence, pengaruh psikologis. Betul Bung Handi sama Zuma pertanyakan, kalau memang itu Jesus, kenapa kau berlawanan dengan tanda-tanda kedatangannya? Lalu Bung Handi jawab, lalu Kores bilang, itu kalau kita buka di misalnya di Kisah Para Rasul itu pertentangannya begini. Wah, cakep itu, cakep. Nah, adikku Zuma, adikku Kores dan Bung Handi dan semua yang ada di room, selamat malam. Saya tidak bisa lihat satu persatu karena saya di pinggir jalan. Pemahaman influence-nya Paulus ini itu hanya sampai tahun 64, adikku sayang, 64 Masehi. Karena Nero mengambil keputusan menjemput Paulus di Spanyol, dibawa pulang lagi, lalu dipenggal. Itu kan ceritanya ya. Kores punya datanya kalau nggak salah waktu itu. Kores punya datanya itu. Ya, harus diubah-ubah dulu. Lanjut, Ustaz. Jadi ketika Paulus yang di dalam KPR itu, Kisah Para Apostolos itu dia punya nama, itu dijemput dengan kapal mau dibawa ke Roma untuk disidang. Nah, sidang di Roma itu yang kapalnya karam itu membebaskan dia. Itu ditulis di mana? Itu di halaman bab Kaisar Nero, bukunya judulnya The 12 Caesars. Itu ada diceritakan itu. Dan Flavius Josephus menceritakan itu juga. Jadi ini Antua ini, bos Paul ini, bos Paul sempat bebas, Bung. Bebas nih, Antua nih bebas. Begitu dia bebas dari sidang pertama, Antua jalan keliling Eropa. Sedap jalan-jalan Antua nih. Kita aja belum pernah keliling Eropa. Ini bos Paul nih, dia keliling Eropa, hebat sekali, canggih dia. Nah, begitu dia sampai Spanyol, ada audit, maaf banget. Itu cerita di 12 Caesar sama di Josephus The Antiquities buku 20 itu jelas banget, bagus itu buku. Ada audit, jadi adikku sayang.
Jadi ternyata dia banyak juga dapat duit dari kekaisaran. Dan hasilnya tidak ada. Apa itu? Diminta untuk menghancurkan ideologi. Jadi hancurnya bukan physically bangsa Jewish atau Israeliat, bukan. Karena dia udah gagal kan di situ kan. Dia udah gagal, dia mendapatkan perlawanan ketika dia diturunkan pakai keranjang di tembok Damaskus. Itu ada kok ceritanya itu. Dia mau dibunuh sama orang-orang di Damaskus. Jadi diturunin pakai keranjang di tembok Damaskus. Nah, laporan-laporan audit keuangan ini, ini sampai di Nero. Nero nih, kalau untuk pesta-pesta dia paling suka untuk sendiri. Tapi kalau untuk orang lain dia paling pelit. Dia bilang apa yang telah dihasilkan tidak ada. Malah Paulus memiliki komunitas sendiri, punya publik sendiri. Pada saat itu undang-undang Roma kalau punya pengikut lebih dari 10 orang dibilang mau makar. Dijemputlah dia di Spanyol, dibawa dipotong kepalanya. Demikian Bung Andi. Tapi gini loh, Oke, Ya, tadi kok bisa ada itu tadi dikirim video itu kok ada orang gemuk satu, kok siapa yang undang? nggak ada yang undang, orang dia datang sendiri gimana? Oh ya. Dia mau ngobrol sama Ustadz Ipung kali. Ya ada keperluan lah. Kita kan harus Bung Handi, kita harus mengerti kebutuhan Nabi. Gitu. Si Luga datang ke sana nyosor malu. Kasihan. Tidak ada yang mengundang, tapi kita nih sebagai manusia Bung Handi jangan begitu. Kita harus menghormati kebutuhan Nabi. Nabi itu punya kebutuhan Bung Handi. Kalau kita bisa bantu, bantulah. Mantap, Jangan mantap. Gitu. Nah, tahun 14 itu putus di Penggal. Itu pengajaran dia, adikku sayang Zuma dan semuanya di sini di Rom, itu putus. Tidak ada lagi pengaruh pemahaman, namanya Paulin ya. Mungkin semua di sini pernah dengar Paulin tulisannya, P-A-U-L-I-N-E, Paulin, ya kan? Itu tidak berlaku sampai akhirnya ketika dimulai dari Bapak Gereja ya, Bapak Gereja Agustinus waktu itu, ya Allah, yang juga ada satu kelompok dengan 325 Bapak Athanasius. Itu dinaikkan lagi pemikiran dia. Kenapa? Karena pemikiran ini cocok kalau, nah ini, kalau Alfa Omega masuk, Suma, Alfa Omega masuk dengan pemahaman Paulus ini, dan pemahaman untuk menyatukan Roma secara politis dan teritori itu masuk. Karena pada saat itu 325 sampai 331 sudah tidak ada sisa yang utuh dari kitab suci tentang Yesus. Maka Konstantin memerintahkan Eusebius untuk membuat 50 kitab yang tidak diketahui sumber awalnya di mana. Sumber awal yang paling bisa dipercaya adalah Septuagint, itu untuk perjanjian lama. Karena di dalam Kodeks Sinaiticus itu masih ada kitab-kitab Deuteronika dimasukkan di situ, bahkan Barnabas pun ada. Nah, tapi untuk perjanjian baru sumbernya tidak diketahui. Nih Bapak Eusebius memang paling hebat deh. Dia paling hebat. Dia ambil nggak tahu dari sumber apa. Oleh sebab itu Bapak Gereja Modern menyebut sumber 50 kitab itu disebut sebagai Q. Pernah dengar kan istilah kitab Q itu? Quelle. Iya, Q source yang pinter saya. Dipakai ke Markus. Pinter. Nah, itu Kores sudah tahu lah. Jadi kitab Quelle ini justru adalah sumber dari kitab Markus. Sedangkan Markus adalah kitab pertama, bukan Matius. Matius dan Lukas mengambil 84% dari Markus. Bayangin tuh. Padahal Markusnya sendiri nggak tahu siapa yang nulis, dan itu sumbernya dari Quelle, sumber yang tidak diketahui, diambil pula dicontek. Contoh, keledai. Di Matius tulis Yesus suruh ambil keledai ibu dan anaknya. 2 keledai bawa kemari. Lalu di Markus bilang 1 ekor. Lalu di Lukas bilang 1 ekor. Di Yohanes bilang Yesus tiba-tiba lari langsung naik ke atas kayak koboi, naik ke atas keledai. Ini bagaimana?
Iya kan? Nah jadi saudara-saudaraku sayang itu ternyata adikku sayang Zulma, Kores dan Bung Handi, mereka sama sekali tidak pernah dikasih tahu ini barang tentang sumber penulisan, apalagi Bapak Paul. Tentang Bapak Paul sama sekali tidak ada. Sampai sekarang tidak dikasih tahu. Padahal ada, Zulma, ada tentang dia, ada. Nanti kalau nggak salah waktu itu Kores sudah pernah buka di Jewish Encyclopedia. Kores sudah pernah buka itu tentang Bapak Paul ini. Saya nggak tahu Bapak Paul ini dari Cilengsi apa dari Bogor kota, apa saya nggak tahu. Ini apa dari Ciedom kalau nggak Ciidumean, nah gitu. Itu yang Ibnu Ezra 631 ya, Ibnu Ezra. Kalau itu satu agamanya itu. Nah ini kalau ini bapaknya Paulus memang bapaknya Paulus sama agamanya itu sama-sama dari sono, dari Edom itu gitu, Ustaz. Itu yang dapat sumber dari Jewish Encyclopedia, bukan? Jewish Encyclopedia bukan, itu dari Quora. Quora. Orang pendeta PhD ya, gitu. Wah, mantap, Kores, sumber datanya mantap. Iya, jadi gitu. Sebetulnya adikku Zulma dan semuanya itu bisa diketahui loh. Emak bapaknya bisa ketahuan itu, asli. Emak bapaknya dia aduh, kalau kita bisa ketemu kartu keluarganya aja yang dari Bojongnangka, Bogor, dapat itu bisa keurut semuanya itu. Cuma kartu keluarganya nggak ada, itu aja masalahnya. Apalagi KTP, ngurus ke kelurahannya dia mungkin lupa, dia nggak ngurus ke kelurahan. Padahal kan sekarang ada Dukcapil. Nah pada saat itu dia nggak ke Dukcapil dia. Jadi itulah pengaruh Paul ada dari tahun 45 Masehi sampai 64 memang jago dia punya pengikut. Tapi 64 tuh putus, Bung. Nah nanti mulai lagi ketika persiapan orang-orang kudus itu menuju ke Konstantinopel untuk 325 itu kan, yang di tengah badai dia berhenti dulu kan, ada sekitar 211 orang kan, itu berhenti dulu, dia hubungin dulu Konstantin, kami terserang badai, Tuhan tidak setuju ada konsili. Enggak, kamu jalan terus, itu pencobaan dari iblis. Datang Arius dibunuh. Nah sampai situ diangkat pola pikirnya Paul. Demikian, Bung, cakep nih malam ini, pembahasannya sangat akademis dan sangat historical, bagus. Gue seneng kalau udah ngomong gini, seneng gue daripada ngomong ngarol ngidur nggak jelas kayak menurut saya begini. Pala lu bomenyan, emang lu yang nulis Bible? Bapak Eusebius saja nggak gitu kan? Ada pala bau menyan. Iya ya, sehat-sehat ya. Teruskan ini untuk membangun kesadaran kepada saudara kita Kristen. Apa itu? Bahwa mereka sedang diajak untuk menjadi Islamofobia. Padahal kalau mereka mengakui saja bahwa ya nggak usah jauh-jauh teos lah, yang semua bung di sini bawa teos atau apostolos atau apalah istilah-istilah lain, itu dikembalikan, kita nggak akan kejar dia, nggak akan, kita sayang, nggak akan lagi ada apa, ayo coba buktikan, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Akui saja bahwa kami mengambil sosok Yesus atau Yashu, Kores, bukan Yashua ya, Yashu ya, isu. Iya, karena yod kan, yod itu tidak ada. Iya, yodnya kan nggak ada kalau di Yunani koinnya nggak ada yod. Ya kan iota, ya toh, ya nggak? Iox. Yes. Jadi sebetulnya Yashu itu singkatan dari Yemah Shemo Fazikro, artinya nama yang harus dilupakan oleh orang Yahudi. Semoga tulang-tulangnya menjadi debu. Kan ada kan itu ya di Sanhedrin. Oke. Nah, nama ini diambil oleh orang Roma, kayak dipoles lagi menjadi cerita yang sekarang kita kenal. Nah ini yang harus dibuka. Dan saya bersyukur ada Zuma sayang, ada Kores, ada adikku banyak lah, ada Riva dan Nandar, ada Bung Handi, mengajak orang untuk Kristen-Kristen ini tahu Islamlah yang menunjukkan kepadamu bahwa kau ikut cerita buatan. Coba kau kembali ke aslinya. Kami tidak akan usik kau, tidak akan. Kami sayang, kami hormat dan kami toleran. Gitu. Begitu ya.
Mantap nih malam ini, cakep bener. Saya sangat senang. Hatiku senang gitu kan. Kayak lagu Kidung Jemaat, ya kan? Berkat Tuhan telah tercurah, itu yang kami perlu katanya. Kayak nama ambruk katanya, kata si siapa gitu. Nggak berani, takut dia untuk menghadapi tanggal 30. Gue senang-senang kawan untuk menghadapi Pak Pendeta Esra Soru. Ini kan bukan main bulu tangkis. Gue tuh senang-senang aja. Dengan judul apa, Historical Jesus. Benarkah Yesus pernah mati, bangkit, dan naik ke surga? Aduh, saya paling senang. Bapak Pendeta minta usulkan apa judulnya itu. Apa sajalah. Apa saja, mari kita bicara Ini, begitu. Ya. Ini Statke, itu by one atau 2 versus 2? Saya yang nggak mau. Kalau saya nggak mau 2. Saya sendiri saja. Kalau seumpamanya Pak Pendeta mau bawa, ya nggak apa-apa lah ya kan. Jangan dilarang, Kores. Kalau mau bawa siapa nggak apa-apa. Aku nitip ini Statke. Aku nitip ini. Apa ya namanya? Ini harus didengar oleh kawan-kawan Kristen gitu. Apa tuh? Fakta sejarah itu ya kan ada Marabar, Talus, sama satu lagi tuh Tacitus. Sadap. Flavius Josephus. Marabar Serapion. Marabar Serapion. Iya. Nah, ini yang Flavius itu udah inilah diskualifikasi gitu karena udah terbukti tambahan-tambahan Kristen. Kan sisa 3 ini nih. Nah, siapa itu tuh? aku mohon Statke, mohon dipakai Talus, Tacitus sama Marabar ini karena mereka bertiga sepakat Yesus itu mati nggak bangkit. Oh iya. Itu. Tulisan Talus sudah hilang kan katanya. Tapi kan itu di apa pernah menjadi quote. Apa quote itu apa ya? Iya, quote itu dikutip oleh si tulisan Talus sudah nggak ada. Nah, yang dikutip apa? Dirubah gerhana. gitu. Gerhananya padahal kan di Turki, ya kan? Gempa buminya juga di Turki. Tapi dimasukkan itu. Ya bagus, insya Allah saya. Mantap. Syukran kasiran, Kores. Bagus. Kamu tuh udah dalam banget ternyata. Ya. Iya, cuma sekarang aku jarang dapat dialog timer, jadinya nggak keluar data-data mustajab begitu. Iya, ya dialognya. Insya Allah dapat lah. Insya Allah nanti dapat lah. Amin. Itu ya. Oke ya. Udah ya. Adikku sayang, aku jalan lagi nih, sudah jam 1.43. Bung Handi, terima kasih banyak. Semuanya Zuma, Kores dan semua yang ada di room. Para mujahid, Allah yang membalas semua yang telah Anda lakukan semua dengan keberkahan, kerahmatan, kesehatan, kesuksesan, jalan keluar dari masalah serta rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Zal Jalali wal Ikram. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga datang besok. Saya cuma minta dari teman-teman Kristen ini untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah benar-benar Yesus. Itu aja. Kalau ada yang mampu membuktikan secara data, bukan hanya pengakuan Paulus tok, selesai kita. Silakan. Apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, guru kita ya, Ustadz Kiai, ya semuanya itu adalah aspek kebenaran yang mengajarkan kita kepada berujung pergerakan kita ini sebagai manusia kepada Islam. Islam datang untuk meluruskan dan menyelamatkan teman-teman Kristen dari ajaran yang diajarkan oleh Paulus. Selama Paulus tidak diketahui siapa yang datang kepadanya ini, maka selama itu juga kalau saudara tetap dalam ajaran Kristen, maka selama itu juga Anda hanya akan berada dalam kebohongan. Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, Bismillahirrahmanirrahim, Iyadu'una min dunihi illa inatha wa iyadu'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tak lain hanyalah berhala, dan yang mereka sembah itu tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Jadi kalau ayat ini betul dirangkaikan dengan keadaan di mana Yesus mengatakan yang datang setelahnya adalah seorang penolong lain, dan dia mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku jangan kau percaya,
dan benar-benar ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan pengajarannya justru bertentangan dengan Yesus, mengajarkan menyembah kepada orang yang digantung di atas pohon, maka jelas yang digantung di atas pohon ini adalah orang terkutuk pengganti Nabi Isa alaihissalam. Maka Al-Quran betul yang mereka sembah berdasarkan Roma 14 nomor 9, yang mereka sembah adalah iblis. Di ayat lain kemudian Al-Quran mengatakan begini dalam surah Al-Ankabut ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim, innama ta'buduna min dunillah awthanan wa takhluquna ifka innal ladina ta'budun min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fa'antagu indallahi rizqa wa'budu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain daripada Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Nah, malam ini kita buktikan apakah yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul Yesus atau itu hanyalah sebuah kebohongan. Silakan. Baik, ini ada Elpis. Elpis, selamat pagi. Elpis Muslim apa Kristen? Elpis, dibuka mute-nya. Yo Muslim apa Kristen? Dari namanya kira-kira Muslim atau Kristen ya? Gak tahu. Kan kita bisa main nebak. Ditanya kok malah Kristen ya? Anda Kristen apa Oten? Kasih tahu nggak ya? Kristen. Boleh kita dialog sedikit ya? Abang saya mau tanya sama Bang Bentar Zuma dulu, belum jelas ini Anda siapa? Saya manusia. Yang bilang Anda monyet siapa? Silakan Bang, Kristen Bang ya. Iya kan ya? Dia malu mengakui agamanya, Gurunda. Supaya kita arahkan dialog kita, silakan Anda bertanya sepuasnya. Oke, gini. Iya. Saya ada pertanyaan nih Bang Zuma. Jelaskan dulu Anda Kristen apa bukan? Bentar. Nanti saya jelaskan setelah. Jelaskan dulu Anda Kristen apa bukan? Ayo Bang, ngaku aja Kristen. Segampang Ayo, itu ngaku ya enggak lah. Ya udah, kalau nggak usah ngaku nggak ada diam. Kita Boleh akan nggak bertanya gitu? Saya akan mengarahkan jawaban saya dengan siapa saya berbincang-bincang gitu loh Bang. Kalau yang saya temani berdiskusi ini adalah Kristen, maka cakupan penjelasan saya itu mengarah kepada Kristen. Kalau Islam, Kalau Muslim? ya cakupan penyampaian saya itu kepada Muslim gitu Bang. Oke, baik. Kalau begitu, saya Muslim dari NTT, dari Nusa Tenggara Timur. Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, Ya. silakan Bang, silakan. Saya mau bertanya, Iya, di dalam surat Al-A'raf atau surat Al-Ma'idah, iya. eh, Al-Araf ayat berapa Bang? sebentar ya. Ya. Oke. Nunggu ya. Iya. Boleh yang lain dulu kalau mau bertanya, nanti saya ini. Terima kasih kepada sahabat Juli Caniago dan juga Toto ya, saudara Toto yang telah mendukung channel kita. Tata Borneo, syukran. Dan juga sahabat-sahabat yang lain yang telah meramaikan channel-channel YouTube yang berafiliasi dengan Komal ini. Di antaranya channel Bang Sulkifli Emabas Official, Handi Selebes, Pera Istar, dan juga pemilih Bang Suma dan Yonatan Nandar. Terima kasih semua atas dukungan teman-teman sekalian. Ya, silakan Bang pertanyaannya.
Masih mikir di Al-Arab berapa, Al-Maidah berapa. Iya, mungkin yang lain dulu. Yang lain dulu. Bento atau Ani apa nih? Anam Yunus. Bang Bento dibuka mute-nya Bang Bento. Udah saya undang tuh buka mute Bang Bento. Ini kok Bang Elvis ini muslim tapi lupa ayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, saya ini cuman mendukung doang. Iya bang, makasih bang. Ya, salam kenal buat semuanya ya, Bang Juma. Iya bang Yang, salam kenal. Silakan dilanjut, saya dengar aja. Biarin. Baik. Gua pergi dia, nggak jadi nanya dia. Lupa kali. Itu pertanyaan titipan itu biasa. Kemungkinan beliau bukan muslim, bisa jadi. Iya. Bisa jadi juga muslim. Kalau saya 1000% bukan muslim. Tanya agama kok ribet. Mikirnya lama. Saya jangankan tanya, udah ada benda tajam di leher tetap saya muslim kalau ditanya. Apalagi dalam keadaan merdeka kok, susah amat. Suaranya saya lupa inget tuh. Kenal tapi suaranya. Ini siapa namanya ini susah di ini nih. Ya, susah nama aja udah. Kamar bebek. Susah Kamar nama bebek. aja. Ya, Assalamualaikum Bang, mau nanya Bang. Waalaikumsalam. Namanya siapa Bang? Muslim ya? Muslim Bang, Iya namanya siapa Bang? nama saya Adi Bang. Oh Bang Adi, silakan Bang Adi. Ya, mau tahu Bang, kalau perwakilan Apologet Makassar di mana Bang? Itu ada Bang Juma, Sulawesi Selatan. Iya, Iya. di mana nunya Bang? Bisa menghubungi channel Komal Api Sulsel. Mereka punya Bang, sudah sekretariat. berteman sama beliau. Iya, nanti nanyanya di sana bang. Karena mereka tuh punya gitu ya. sekret di, kalau nggak salah di Todok Puli. Cuman saya sendiri belum pernah ke sana. Seperti itu bang. Oh, Todok Puli. Kalau kan ada yang di samping Stadion Mata Angin Bang, itu Mualaf Center. Apakah di situ juga Bang? Di mana? Stadion Motoing Mualaf Center. Itu Arematea. Ya, ada Mualaf Center. Arematea. Ya, Arematea betul Bang. Kalau kita di Bantaing, situ Makassar Mualaf Center Indonesia, situ Pondok IT. Sekaligus Pondok IT apa sebagai di situ ya? iya, sekaligus sebagai markas MMCI. MCE. Yang depan masjid itu Bang, yang besar Bang, bukan? Bukan, dia di kompleks Pondok Ayu Lestari, Blok E nomor 1, iya, sorry. sudut. Oh iya Bang, nanti saya coba. Nanti karena kalau di apologi yang Sulsel Bang, saya tanya anunya Bang, belum di ini apa? Belum direspon? Belum di, ya betul, belum direspon. Oh iya. DM ke ininya, Komalnya, apologetnya, atau personilnya? Sudah Bang, sama ambulans, abang ambulans. Oh iya betul. Ada komunikasi dengan mereka? Belum Bang, Oh belum direspon. betul. Kapan di DM? Sudah lama? Sudah 2 minggu yang lalu Bang. Di DM lagi bang, di DM lagi. Nanti saya tegur anak-anak ini. Siap. Iya. Siap. Iya, karena kan ini kan mau karena bagus nih Bang kalau ada kunjungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang ini kan Pak Di, kurang traktir makan itu soto Makassar Bang atau Zuma mau nanya Bang Zuma. Astagfirullah, orang masih ngomong. Sabar Bang Kanak, ini lagi ngobrol dulu ya sebentar ya. Ya, karena ini Bang, karena kan ini sekretariatnya nggak tahu Bang, jadi mau ke arah kemana.
Ya, kalau sekretariat pusat itu di Masjid Nur Maulida di Gunung Bolangi. Jalan apa itu bang? Di Bolangi. Oh, Bolangi bang. Iya, personil kita juga di sana belum stay kecuali hari Sabtu dan Ahad. Nah, kebetulan kan api Sulsel itu memang sangat butuh personil. Makanya silakan aja menghubungi Komalnya, diulang lagi. Mungkin teman-teman lagi sibuk sampai tidak memantau Komal. Tidak mau memantau akun TikToknya gitu maksudku. Betul bang, nanti saya coba lagi. Iya, dicoba lagi. Sampaikan bahwa saya sudah laporan ke Bang Sumanya. Silakan. Siap. Gitu ya Bang Adi ya. Makasih ya Bang Adi ya. Siap bang, ya bang. Ya. Sebelum Kanak ini ada Bang Anam. Bang Anam ada yang mau disampaikan? Pak Anam. Dibuka mute-nya Pak. Pak Anam nggak mau dahulu aja Pak, Kanak ini di bawah. Ya Pak Kanak. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muslim dari Lombok NTB. Bang Zuma mau bertanya dan minta pencerahannya ya. Iya bang. Saya Muslim, bukan nggak melaksanakan ibadah yang 5 waktu sehari semalam itu kan, cuman saya ingin menjadi orang yang lebih benar. Pengen niat saya itu untuk memperdalami ilmu Islam itu, cuman kayak gimana ya, mau berniat baik agak tersendat di hati saya itu. Nah sekarang minta pencerahannya, gimana caranya kita biar lurus hati kita itu untuk mendalami agama Islam itu. Itu aja sih Abang Zuma, mohon pencerahannya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah di atas muka bumi ini adalah Islam. Bersyukurlah kita ini yang lahir dalam keadaan Islam. Karena banyak orang yang kemudian di atas muka bumi ini berjalan dengan aliran kepercayaan yang mereka anut yang tidak berkesesuaian dengan akal dan justru bertentangan dengan apa yang mereka pegang sebagai kitab suci. Nah, sementara kita umat Islam ini adalah umat yang kemudian disempurnakan oleh Allah. Apa itu? Diberikan sebuah kitab bernama Al-Quran dan seirama dengan akal sehat manusia. Nah, terkhusus kepada apa yang saudara alami, coba sering-sering mengingat kematian. Karena kita hidup di dunia ini tujuannya hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kalau kita tidak tunduk kepada perintah Allah, berarti kita sama seperti iblis yang datang dan diminta oleh Allah untuk sujud menghormat kepada Adam alaihissalam. Jadi orang-orang yang kemudian tidak tunduk kepada perintah Allah berarti mereka sama dengan golongan tersebut. Nah di dunia ini hanya ada dua bang. Orang yang taat dan orang yang ingkar. Orang taat disebut muslim, orang ingkar disebut kafir. Kalau kita berada di tengah-tengahnya maka kita zalim. Kalau kita membenci kebenaran Islam sementara kita Islam maka disebut munafik. Kalau kita menjalankan hukum Islam dan juga menjalankan hukum di luar Islam berarti kita syirik, musyrik. Nah, kalau itu salah satunya sudah ada dari kita, berarti kita harus taubatan nasuha. Salat kita itu harus betul-betul menjadi patron. Kalau ada orang ibadah salat, tapi salatnya tidak mampu mencegahnya untuk berbuat buruk, berarti salatnya itu tidak khusyuk. Bisa jadi salatnya itu ria. Bisa jadi salatnya itu hanya membatalkan kewajiban saja. Tapi kalau ada orang yang mampu mengisi salatnya dengan khusyuk, maka insya Allah dia akan terjaga dari salat satu ke waktu salat yang setelahnya, sebelumnya atau setelahnya. Salat maghrib akan menjaga kita sampai isya. Isya akan menjaga kita sampai subuh.
Subuh yang kita dirikan 2 rakaat itu insya Allah akan menjaga kita sampai zuhur. Zuhur yang kita laksanakan 4 rakaat ini menjaga kita sampai asar. Begitu seterusnya. Jadi salat itu sejatinya mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau kita salat kemudian tidak berasa, berarti kita seakan-akan menganggap Allah itu tak ada. Sementara Allah itu ada, maha menyaksikan, maha mendengarkan, maha mengetahui. Makanya orang yang ihsan itu menyembah Allah seakan-akan orang itu melihat Allah. Tapi ketika kita tidak melihat Allah, maka kita harus menyadari bahwa Allah yang melihat kita. Ingat-ingat kematian, Bang. Coba kita lihat. Kemarin orang tua kita masih ada. Kemarin bini kita masih ada. Kemarin sepupu kita masih ada. Kemana dia hendak pergi untuk mencari dia? Gak ada. Dia sudah masuk ke liang lahat. Dia sudah menghadap ke akhirat. Tidak lagi menghadap ke dunia. Pada saat itu terjadi pada diri kita juga, maka dunia akan berhenti untuk mengenang kita. Dan kita pun berhenti untuk menghadap ke dunia. Saat itu kita hanya menghadap ke akhirat. Apa yang kita bawa? Angan-angan duniawi. Menghabiskan waktu mengejar harta. Cemburu, iri melihat orang yang sudah berhasil tentang materi. Hanya itu yang kita punya. Hanya membuat kemudian habis waktu ini mengejar duniawi. Tanpa kita sadari bahwasanya akhirat kita menunggu. Ingat, Bung. Makhluk di belakang kita itu ada 2. Makhluk yang bernama amal baik dan makhluk yang bernama amal buruk. Ketika kita terbangun dari tidur, amal-amal ini, perbuatan-perbuatan ini juga terjaga. Begitu kita melangkah keluar dari rumah, maka amalan baik ikut dari belakang, amalan buruk pun ikut dari belakang. Ketika kemudian yang kita lakukan adalah amalan baik, maka makhluk yang sebelah kanan ini akan bersyukur kepada Allah. Dan kemudian makhluk yang sebelah kiri ini akan menangis. Begitu kita melakukan perbuatan yang buruk, maka makhluk yang sebelah kiri ini akan tertawa, dan makhluk yang sebelah kanan ini berjalan terseok-seok dari belakang sambil menangis. Inilah 2 makhluk yang akan datang di alam kubur menemani kita nanti ketika kita ada di alam barzakh. Siapakah engkau? Kenapa kau buruk sekali? Aku tidak pernah melihat makhluk seseram engkau, sejahat engkau, sebusuk engkau. Makhluk itu mengatakan, kenapa engkau bertanya? Akulah perbuatan-perbuatanmu ketika engkau hidup di dunia. Dan diperintahkan oleh Rabbmu untuk menemani engkau sampai kiamat datang. Begitu juga sebaliknya. Kalau amalan baik kita itu lebih banyak daripada amalan buruk, maka yang datang adalah amalan baik kita. Kamu siapa? Sejak di dunia aku tidak pernah menemukan makhluk secantik kamu, sebaik kamu, seharum kamu. Makhluk itu tersenyum dan mengatakan, wahai fulan, akulah amal kebaikanmu, akulah salatmu, akulah puasamu, akulah zikir-zikirmu, akulah pertobatanmu. Maka aku diutus oleh Allah untuk menemanimu hingga kiamat datang. Nah, ini sebagai ilmu hikmat, Abang, bahwa kematian itu pasti nyata adanya. Manusia memiliki tanda kematian. Tanda kematian yang paling dahsyat bagi manusia adalah ketika manusia itu mampu menghirup oksigen, masih memasukkan oksigen ke dalam dirinya, itu adalah tanda kematian yang sangat-sangat dekat. Tanda-tanda orang yang tidak mengalami tanda-tanda kematian adalah ketika napas sudah tidak masuk ke dalam rongga dada. Itu tak ada lagi tanda-tanda kematian, tetapi memang sudah mati beneran. Jadi selama kita masih bernapas, maka tanda-tanda kematian itu ada. Jadi karena itulah kemudian nasihat yang paling baik untuk kita umat Islam menuju kepada surga, menuju kepada Allah adalah kematian. Tengok saudara kita yang tadinya kita bersenda gurau, tiba-tiba tak ada. Kemana dia? Menghadap kepada Allah. Menghadap urusannya dengan urusan akhiratnya. Tak ada lagi urusan dunia. Begitu juga orang kaya yang banyak harta, yang ditinggalkan kemudian hartanya tak 1 rupiah pun ia bawa. Padahal sebenarnya amalan yang paling baik bagi ahli kubur itu adalah infak sedekah. Makanya di dalam Al-Quran,
Makanya di dalam Al-Quran itu Bang, dikatakan bahwasanya orang yang ada di dalam kubur itu minta kepada Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia meskipun hanya sedetik. Apa tujuanmu ke dunia? Aku ingin menjual, memberikan semua hartaku yang ada. Tapi apa kata Allah? Telat. Kenapa engkau tidak menitipkan hartamu yang banyak itu tadinya untuk engkau bawa? Kau titipkan ke anak yatim piatu, kau titipkan kepada fakir miskin, kau titipkan kepada yayasan-yayasan yang membiayai dan mendanai kemudian kegiatan-kegiatan sosial. Kenapa? Kenapa kau serakah mengejar itu sampai kau lupa bahwa harta itu tidak kau bawa mati, selain harta yang kau titipkan kepada anak fakir miskin dan seterusnya. Karena itu saudara, saya menasihati itu untuk saya juga, bukan hanya untuk saudara, bahwasanya kita harus sering mengingat mati. Jangan sampai kita lalai. Kematian itu pasti datang. Ingat, besok hari Sabtu pasti datang. Pasti datang. Tak ada yang bisa menolak. Oh, saya menolaknya Bang Suma. Maksudnya saya mau malam ini begini terus selama 3 hari. Selama 40 jam saya menahannya supaya hari Sabtu itu tidak datang besok. Oh, hebat kali Anda. Tapi faktanya, mau tidak mau, suka ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak ikhlas, hari Sabtu itu akan datang. Artinya kematian itu akan datang. Kita digiring kepada ketiadaan. Kalau kita lalai karena duniawi, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu mari saya menggaungkan, saya mengajak sahabat-sahabat semua, sering-seringlah mengingat kematian. Karena kematian itu akan membuat kita kemudian merendahkan diri dan tidak menyombongkan diri ke hadapan Allah. Saya kira begitu Bung, sebagai masukan dari saya. Karena kebetulan saudara minta, ya saya berikan sepengetahuan saya aja. Dengan ilmu yang sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami. Amin. Silakan. Amin. Terima kasih Bang ya. Terima kasih atas waktunya. Oke, saya pamit dulu. Ya. Ya, assalamualaikum untuk semua. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang King Arthur, selamat pagi. Bang King Arthur. Selamat pagi Bang, selamat pagi Bang. Ya, Anda mau bertanya apa mau ditanya? Dari cerita Bang Zuma itu saya ingat baca di ini ya Bang ya, di sepengetahuan saya ya Bang, dari kisah Nabi Musa Bang. Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Allah, amalan apa yang paling engkau sukai ya Allah? Padahal saya sudah menjalankan sholat, sudah menjalankan puasa, sudah menjalankan, ya semuanya sudah dijalankan Bang dari 3 itu Bang. Tapi Allah menjawab, sholatmu hanya untuk mencegah dari keji dan mungkar. Kan gitu Bang. Dikirmu hanya untuk dirimu sendiri wahai Musa, itu hanya untuk menenangkan hatimu. Sholatmu pun juga seperti itu. Lantas apa ya Allah yang paling engkau sukai? Amalan apa yang paling engkau sukai? Yaitu tadi bersedekah. Makanya cerita Bang King ini Muslim ya Bang King? Alhamdulillah Muslim Bang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hidup itu ya, kalau orang tua saya Bang mengajarkan tentang kehidupan ini, nak, selama kamu hidup yang rukun terhadap sesama manusia. Pertama itu. Kedua, kamu jangan pelitan nak. Berapapun rezeki yang nyampe ke kamu, sedekahkan sebagian. Itu yang selalu ditanamkan Bang. Alhamdulillah, selama saya ini ya saya jalankan Bang. Saya jalankan apa yang diwejangi terhadap orang tua saya, saling membantu, tidak boleh apa ya. Ya wis rukun Bang, harus rukun terhadap sesama manusia. Baik. Bentar ya, mohon maaf Bang King, saya potong. Ini Bang Elpis, typingannya inikah ajaran Islam? Maksudnya gimana Bang Elpis? Buka mute-nya Bang. Baik. Mohon maaf ya, ini saya baru malam ini bergabung dengan Bang Zuma, Bang Nandar, dan juga yang lainnya. Yang sering saya ikuti Bang Zuma, Bang Nandar, itu sering saya ikuti. Cuman ikutinnya ya di YouTube.
Ya baru malam ini bisa minta bergabung dengan Bang Nandar karena saya lihat di TikToknya Yonatan Nandar. Jadi saya ketik aja Yonatan Nandar, saya ikut bergabung di Yonatan Nandar. Sebentar ya, ini sedikit saya kritisi terkait kenapa gampang sekali ya kita mengaku Muslim tapi gampang sekali menjudge orang dengan kata-kata yang tidak pantas, yang kurang sopan. Apakah ini ajaran Islam? Gitu loh. Bagaimana kita mendakwahkan kebenaran sementara kita sendiri tidak bisa menjaga mulut kita, tidak bisa menjaga attitude kita. Apakah itu yang diajarkan Islam? Setahu kami dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Ya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak Nabi itu sangat luar biasa. Ya, kita mendakwahkan Islam, kita mendakwahkan kebaikan, tapi yang muncul di komen-komen menghina, menjelek-jelekkan, apakah ini ajaran Islam? Beginikah contoh Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita? Seperti itu. Itu sebenarnya saya miris. Tadinya saya masuk sini mau bertanya terkait ada satu ayat yang menurut kami ini pertanyaan yang kami ingin tanyakan gitu ya. Cuman melihat komentar-komentar ini, bentar ini harus diluruskan dulu ya Bang Elvis. Mungkin mereka menyimak dari awal. Bang Elvis tadi tidak menyebutkan agamanya. Diluruskan tolong Gurunda. Mohon maaf. Ya, izinkan beliau dulu ngobrol. Sebentar. Seharusnya ketika orang masuk, ya bertanya dengan cara yang baik. Ini ditanya seperti ngajak ribut, gitu loh. Ini kan bukan kan sebenarnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan mau'izah bil hikmah. Bil hikmah itu penuh dengan ilmu, wal mau'izah hasanah, dengan cara-cara yang baik. Ini kan dalam Al-Quran diajarkan demikian. Ya. Kenapa kemudian begitu orang masuk, ya, ini yang macam-macam gitu. Akhi afwan. Dilanjutin itu akhi ayat berikutnya. Ya. Ayat berikutnya dilanjutin. Yang tadi dibacain, ayat berikutnya dilanjutin. Afwan, Anda lupa ayat berikutnya. Mungkin bisa dilanjutkan. Aduh, kalau lupa susah. Kami bergeraknya di situ soalnya. Iya, baik. Izinkan saya ya, Saudara Elvis. Jadi siapapun kemudian kita itu punya hak untuk berbicara, menyampaikan kemudian keluh kesah, dan kemudian niatan kita untuk membuat orang itu baik, itu adalah hak kita masing-masing. Ketika Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu posisinya kita tidak sedang berdiskusi dengan orang-orang yang zalim. Apa orang zalim ini? Orang yang menghina Allah, orang yang menghujat Allah, orang yang merendahkan dan memfitnah Rasulullah, dan kemudian mengatakan Al-Quran itu dengan perkataan yang tidak benar. Maka tegas kepada mereka, itu juga hikmah. Jadi hikmah itu tidak identik dengan berlemah lembut saja. Tapi hikmat itu adalah mengatakan hak, mengatakan mungkar kepada yang mungkar. Artinya kita harus tegas. Nah, saudaraku ini masuk ke dalam komal, di mana komal ini adalah bukan komal ustadz. Ini komal apologet. Komal yang dipersiapkan untuk mereka yang suka menghina Allah, menghina Islam, menghina Rasulullah. Maka ketika ada tamu yang datang, kewajiban kita untuk mengetahui ini wakil siapa. Nah, karena betul yang dikatakan oleh Adinda Kores tadi. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Kita merasa tersiksa kemudian ketika Allah yang dihujat.
siksaan batin kita itu menempah diri kita itu sampai kita nggak tidur ketika Al-Quran dan Rasulullah itu dihujat. Maka jangan salahkan kemudian ketika umat Islam yang ada di dunia apologet ini itu memberikan suatu sinyal kepada mereka dengan sinyal bahwa ada perlawanan terhadap kita. Karena Al-Quran juga mengatakan itu, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Itu ada perintah, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Jadi tidak semua dakwah itu melulu lebih mengedepankan akhlak yang sebagaimana diuraikan terhadap ilmu akhlakul karimah. Tidak. Kita tidak perlu bermanis-manis kepada orang yang memang tujuannya menghujat, menista, merendahkan Allah. Tidak perlu. Karena semakin kita memperlihatkan kelemahan dengan berlemah lembut kepada mereka, maka semakin mereka akan memperlihatkan keingkarannya kepada Allah. Jadi mohon maaf saudaraku Elvis, niatan saudara itu sangat baik. Itu adalah satu materi dan pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh umat. Bagaimana kita mengajar umat ini untuk berbicara dengan akhlakul karimah, menyapa orang dengan cara-cara yang baik. Tapi mohon izinkan saya mengatakan bahwa ini adalah komal yang disiapkan untuk diskusi lintas agama bagi mereka yang kemudian suka menghujat Islam, bagi mereka yang ingin belajar tentang Islam. Jadi warna seorang mubalik dengan warna seorang apologet itu memang berbeda. Kalau apologet itu pembinaan terhadap umat, kalau ustadz atau kiai atau ulama itu adalah pembinaan terhadap umat, sementara apologet Islam itu adalah pembelaan akidah Islam terhadap misionaris yang ingin merongrong dan menjauhkan Islam dari Islam, menjauhkan orang Islam dari Islamnya itu sendiri. Saya kira ini hanya kesalahpahaman kecil. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara Elvis. Dan berterima kasih atas ilmu yang disampaikan. Sekira demikian. Silakan. Baik, jazakallah khair, Bang Zuma. Khair. Jawabannya. Sebenarnya nggak jadi masalah. Memang betul. Kita menyesuaikan kulla syai' fi mahalli, ya. Salah satu bentuk kita adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, memang gitu ya. Akan tetapi contoh ketika saya baru masuk, langsung begitu melihat nama saya langsung seperti langsung seperti ada ancaman atau apa, menyambutnya itu seperti Masya Allah gitu ya, kayak ada musuh gitu masuk gitu loh. Iya. Itu yang sebenarnya kami kurang nyaman. Kemudian di komentarnya naudzubillah waliyadzubillah sebenarnya gitu, tapi tidak masalah. Sudah dijelaskan Bang Zuma, baik insyaallah ya. Oke. Insyaallah Anda menerima, nggak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Terima kasih Bang. Cuman memang ini harus diperhatikan juga ya, karena bil hikmah itu banyak, luas cakupannya ya. Tadi memang bagian apologet, bagian mubalik ya mubalik. Tapi ketika kita menunjukkan cara yang baik, maka bisa menjadi penyebab orang itu terkadang orang menghina Allah atau menghina Tuhan kita misal, itu dikarenakan perilaku dari kitanya yang mengaku menyembah Allah, tapi perilaku kitanya berbalik dengan itu, sehingga bermunculan hujatan dan lain sebagainya gitu ya. Itu suatu prasangka sebenarnya, Bang. Ya. Karena kita berprasangka itu ya sudah berprasangka yang baik-baik saja, Bang. Walaupun orang itu mau berprasangka buruk terhadap siapapun, terhadap diri kita ataupun terhadap siapa, ya itu urusan mereka, sudah nafsi-nafsi, Bang. Kan seperti itu, Bang. Makanya Abang tadi bilang baru masuk kayak dianggap musuh, berarti prasangka Abang sendiri
Enggak, saya lurusin dikit ya. Tadi saya yang nanya pertama. Kan saya salam dulu. Selamat pagi Bang Elpis, Anda Kristen apa Muslim? Nah, terus Bang Elpis kan menjawab. Kalau dilihat dari namanya kira-kira apa ya? Kata Bang Elpis kan gitu kan. Jadi kita pasti akan berprasangka Bang Elpis. Kalau Muslim, insya Allah setiap naik komal pasti akan menunjukkan jati dirinya, saya Muslim, saya Islam. Assalamualaikum, pasti akan seperti itu. Nah, jadi kita akan berprasangka Bang Elpis dengan jawaban Bang Elpis. Oke ya, saya minta maaf Bang Elpis ya, kalau saya ada salah kata tadi ya Bang Elpis. Oke, sama-sama. Saya juga minta maaf karena masuk begitu aja. Tapi tadi saya udah minta izin sama Bang Nandar. Iya, saya kira sudah selesai ya. Ya. Tidak perlu kita panjang. Saya mau bertanya soal ini saja. Di dalam surat An-Nisa ayat 157. Ya. 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin Allah syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina." Akhi bisa diulang bacaannya mulai dari wa ma qatalu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina. Ya, ini silakan. Ya, di sini disampaikan bahwa karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, ya, Isa putra Maryam, Rasulullah atau utusan Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak kemana beliau? Kepental, nggak ada yang ngekik gitu. Nggak ada, kalau ada yang ngekik itu ada tulisannya di atas. Dia kepental, nggak tahu keripot. Mungkin teman-teman yang di bawah geram juga Gurunda. Mungkin ya, mungkin. Nggak ada yang ngekik itu. Ini kan diskusi lintas agama. Iya, penasaran aja. Saya melihatnya saudara Elvis ini ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan ayat tersebut dalam aspek mungkin orang yang diserupakan. Ya, kita tunggu aja beliau melanjutkan. Silakan Bang. Inti pertanyaan aja langsung. Betul. Nah, dalam ayat itu disebutkan bahwa sorry tadi kepencet kayaknya atau ada yang kick ya, nggak tahu. Dalam ayat tersebut ya disebutkan bahwa dipersingkat aja Bang. Ini wa ma salabuhu wa ma qataluhu yaqina. Ya, walakin syubbiha lahum. Maksudnya yang disyubbiha lahum itu yang diserupakan kan yang sering terdengar itu adalah Yudas Iskariot, betul? Iya. Ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terkait sejarahnya atau terkait sumbernya. Siapa Yudas Iskariot dan apakah benar itu Yudas Iskariot yang digantung seperti itu? Ya. Baik. Jadi gini Bang, kalau kita melakukan pendalaman materi dari aspek Quran, maka yang bisa menjawab ini adalah mereka yang menyalib. Karena di situ dikatakan bagi mereka, bukan bagi kita. Allah mengatakan wa qaulihim innal qatannal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Kata lahum ini bukan merujuk kepada umat Islam. Kata lahum ini merujuk kepada Bani Israel. Jadi yang bisa menjawab itu adalah mereka Bani Israel, bukan kita. Kewajiban kita kemudian adalah
sampai kepada poin bahwa Allah menghukum mereka karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Allah menghukumnya. Dengan cara apa kemudian Allah menghukumnya? Dengan membalas makar yang mereka lakukan. Kenapa makar itu bisa terjadi? Karena mereka mengetahui Nabi Isa ini datang untuk membawa keterangan-keterangan, tetapi mereka menolaknya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, "Fakhtalafal ahzab min bainihim." Seperti itu ayatnya. Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Perselisihan inilah salah satu hukum dari Allah atas perbuatan mereka. Fawailul lilladzina zalamu min azabin yaumil alim. Maka celakalah, kata Allah, orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih. Nah, kemudian ketika saudara bertanya, apakah Yudas? Tanyakan kepada mereka. Karena itu diserupakan bagi mereka. Bukan diserupakan bagi kita umat Islam. Yang bisa tahu hanya mereka. Dan kalau kita melihat kemudian secara bijak dalam ilmu hikmat, berarti kita harus melihat siapa mereka ini. Oh, mereka adalah orang-orang Farisi. Nah, ketika berbicara mengenai orang Farisi, Al-Quran juga mengatakan bahwa ahli kitab itu memutarbalikkan firman Tuhan. Ada di kelompok mereka, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadzal min indillah. Ada di antara mereka menulis sebuah buku dan mengatakan hasil tulisannya itu ada dari Allah. Padahal itu hanyalah dari diri mereka sendiri. Artinya rujukan daripada surah Al-Baqarah ini munculnya Bible. Maka kita tanya, kita pelajari. Apologet hadir mengkaji kitab itu. Siapa orang yang diserupakan ini? Indikasinya pasti ada di sana, dan itu terurai di dalam kitabnya orang-orang Kristen bahwa yang disalib di sana, yang diserupakan dengan mereka adalah orang yang terkutuk, yang tergantung di atas tiang salib, yang mana digantungnya ini karena dosanya setara dengan hukuman mati. Itu tertulis di dalam Ulangan 21, 22 sampai 23. Kalau hanya seorang ustaz atau seorang mubalik yang informasi keagamaannya kemudian itu hanya lurus Al-Quran saja, tidak mempelajari Bible, maka mereka tidak akan sampai kepada kajian-kajian seperti itu. Jadi saya ulang lagi pada saudaraku ya, bahwasanya setahu saya, selama saya belajar, yang perlu dan wajib dan punya kewajiban untuk menyatakan siapa yang disalib diserupakan Nabi Isa itu adalah mereka. Lahum walakin syubbiha lahum, bukan untuk kita tapi untuk mereka. Kita punya kewajiban hanya mengatakan Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, sedangkan yang kalian sembah, yang kalian katakan Yesus itu adalah pengganti dari Nabi Isa alaihissalam. Saya kira hanya itu, Bang. Silakan. Baik, terima kasih Bang Zuma. Iya, sama-sama. Ya, kan kenapa saya bertanya demikian? Karena memang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara letterlek ya. Dan juga ini saya masuknya ke apologet-apologet yang tentunya pembahasan tentang Alkitab pastinya lebih tahu dan lebih dalam. Maka karena yang kita dengar ya, sering kali kita dengar ketika berbicara soal penyaliban, selalu yang disebut adalah Yudas Iskariot gitu. Maka ya kita perlu tahu pasti dari mereka yang ya tentunya lebih tahu, lebih berilmu seperti itu, terutama ya apologet seperti Bang Zuma, Bang Nandar gitu ya. Nah itu, maka saya penasaran dengan itu dan ingin bertanya gitu. Iya Bang. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Bang Elvis. Sehat selalu. Oke teman-teman, mungkin ada dari Onten, silakan dinaikkan. Ya baik, yang Oten silakan typing di bawah. Saya nggak bisa ini nama-namanya, takut salah. Typing aja di bawah yang Oten. Bang Andi ada nggak kira-kira itu? Bang Andi kan moderator juga. Enggak, waktunya sebenarnya ini kan udah 3:30 di Makassar ya. Oh iya. Mungkin waktunya rehat dulu lah. Kan gitu. Gimana Bang Juma? Bang Elpis, gimana jawabannya? Udah cukup ya dari Gurunda ya Bang Elpis? Kalau tidak ada Onten lagi Bang? Sepertinya udah langkah kalau udah subuh. Jam-jam segini kan jam-jam nyenyak tidur buat siapa aja gitu.
Emang ngotenya nih, cemen apa sih? Nggak tahu. Kenapa kok ribet banget sih, Bang? Assalamualaikum Bang Juma sama Bang Handi serta semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau minta saran nih. Saya kan punya status paman, agamanya Kristen. Sedangkan saya karena nonton debat-debat begini ya dikit-dikit tahu gitu. Kalau menurut abang-abang pantas gak saya istilahnya memberitahu gitu kepada tapi paman Anda kan laki-laki ya? Iya. Oh iya, ya udah terus. Bang Andi. Iya. Sedangkan usianya kalau usia sama saya, cuma statusnya dia menang paman doang gitu. Gimana tuh Bang Juma? Apa itu Bang? Iya, kalau saya misalnya diskusi masalah agama begini, Ya. jatuhnya sopan apa enggak ya? Ya sopan, kenapa tidak? Yang penting cara Anda saudara itu baik-baik pada mereka. Iya. Soalnya kalau kata adanya paman saya yang udah jadi mualaf, pakai jalur langit aja gitu. Pakai doa, nggak usah pakai nasihat-nasihat apa, nggak usah ngasih tahu gitu. Cuman kan ya kayak ada ngeganjel aja, makanya saya pengen nanya gitu. Pantas apa enggak ponakan ngasih tahu paman gitu. Iya. Oh ya, sama Bang Juma. Ini saya kan waktu dengar Bang Juma masalah buah kolbi, kalau di Bible katanya buah ilmu baik dan buruk ya. Nah kalau Islam, kalau di Islam buah kolbi buah apa ya artinya Bang Juma? Buah khuldi. Iya, buah khuldi. Iya, kalau di dalam agama Kristen itu kan disebut sebagai buah perbuatan baik dan buruk kan gitu ya. Iya. Ya. Sedangkan kalau di Al-Qur'an itu buah khuldi itu masih ini misterius ya. Diterangkan di Al-Quran surah Toha ya kalau nggak salah. Toha ayat berapa itu Bang Handi? Ada yang ingat nggak? Apa? Toha ayat 120 kalau nggak salah. Yang berbicara mengenai buah khuldi ini. Ketika kemudian Allah mengatakan wasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi. Nah, situ diterangkan seperti itu. Wa mulkin la yabla. Kemudian makhluk yang bernama iblis ini membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, ya Adam, hal adulluka? Maukah aku tunjukkan kepadamu?" Ya, ini merujuk kepada pohon keabadian yang kemudian disebut khuldi. Dan iblis mengatakan wa mulkil la yabla, kerajaan yang tidak akan binasa. Artinya bahwasanya buah khuldi ini adalah buah apabila dimakan maka orang itu bisa kekal, bisa abadi. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran sejauh saya belajar. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada penafsiran seperti penafsiran para ulama tafsir, ya saya rasa nggak terlalu jauh beda dengan apa yang saya sampaikan. Di mana ayat ini menjelaskan kondisi Nabi Adam dan juga istrinya ketika diuji oleh ketika diajak oleh iblis, kemudian maka iblis ini mengupayakan Adam melupakan amanat dari Allah bahwa iblis itu adalah musuh yang ingin mencelakakan engkau, dan Allah melarang kemudian makan buah larangan tersebut. Jadi karena keberhasilan iblis ya, sehingga Adam kemudian berhasil terpedaya. Makanlah dia buah khuldi ini. Seperti itu Bang. Jadi memang kata khuldi itu disebut langsung oleh Allah, dan ternyata buah yang dimaksud betul-betul buah di mana ketika dimakan
maka Adam diindikasikan tidak mengalami kematian menurut iblis, itu perkataan iblis ya, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Tapi itu ucapan iblisnya yang mengatakan itu, bukan Allah. Makanya syaitan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian?" Padahal sebelumnya Allah tidak pernah mengatakan bahwa Adam jangan kamu makan itu, sebab kalau kamu makan itu kau akan abadi dan tidak akan mati. Bukan seperti itu. Allah tidak menerangkan itu. Tapi kemudian iblis ini karena pintar, iblis ini punya siasat menyesatkan, maka dia mengatakan apabila kau makan buah itu, yaitu buah khuldi, buah keabadian, maka kamu tidak akan mati dan kerajaan yang kamu miliki itu tidak binasa. Artinya kamu akan mendapatkan kerajaan dan kerajaanmu itu tidak binasa. Itu cara iblis bekerja. Sehingga Adam Hawa terpedaya. Jadi dalam hal ini buah khuldi itu adalah buah keabadian. Menurut syaitan, menurut iblis. Begitu Bang. Satu lagi nih Bang Juma nih. Iya. Nih yang tadi kan ada namanya masalah malas ibadah nih. Terus kan Bang Juma jelasin di dalam kubur nanti ada alam baja, ada siksa kubur kan ya? Iya. Saya lupa bagaimana di Al-Quran ada kan tuh Bang ya? Menegaskan kayak gitu Bang ya? Lupa saya Bang. Iya. Kalau di dalam Al-Quran siksaan kubur jelas menurut para ulama itu ada. Kemudian terkait dengan amalan jelas itu juga sudah pernah dijelaskan oleh Kiai Zainuddin MZ. Makanya dikatakan tidurnya orang mati yang beramal soleh sama dengan tidurnya pengantin. Itu indikasinya. Tiba-tiba aja kiamat, tiba-tiba aja sangkakala, tiba-tiba aja dibangkitkan dari kematian. Tak ada yang bisa menemani kita dalam kubur itu kecuali perbuatan kita, amalan kita. Itu jelas itu. Makanya di dalam Al-Quran di surah Al-Munafiqun ayat 10, di situ Allah dengan terang menjelaskan ke kita, Bismillahirrahmanirrahim, wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu, sebelum kematian itu datang kepada salah seorang di antara kamu, kata Allah. Untuk apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu orang ini berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Ini orang yang sudah mati nih yang berbicara, orang yang sudah di alam kubur ini yang berbicara. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Kenapa orang yang ada dalam kubur ini kemudian menyatakan seperti itu? Karena dia melihat bahwa sedekah atau infak itu manfaatnya sangat luar biasa terhadap si mayit yang ada dalam kubur. Ini indikasi sangat jelas nih. Jadi orang-orang yang punya harta banyak, sibuk menumpuk harta, pelit, susah untuk berimpak, bersedekah, seakan-akan dia ingin makan hartanya sendiri tanpa ingin berbagi sedikit pun. Berbagi pun sangat tersiksa. Berbagi pun ke orang itu diceritakan kemana-mana. Yang tadinya dia bukan wartawan, ketika dia berimpak 10.000, seketika dia menjadi wartawan, menyebarkan kemana-mana. Saya loh, dan seterusnya. Kemudian karena tidak puas diminta kembali sumbangannya. Infaknya kemudian dimintanya kembali. Padahal Al-Quran menceritakan si mayit ketika masuk ke dalam kubur, apa katanya? Ya Rabb, kembalikan aku kembali ke dunia. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit saja, maka aku akan, katanya, fasaddaqa wa aku minas salihin. Maka aku dapat bersedekah. Aku ingin semua hartaku yang kutinggalkan itu kemudian kusedekahkan. Tak ada tersisa. Tapi apa kata Allah? Telat. Kamu telat Subaidah. Kamu sudah dikubur. Tak mungkin lagi kau kembali.
Maka orang yang menyanyiakan hartanya dengan menumpuknya, menyimpannya di bank, entah tujuannya apa, entah dia mau beli nyawa atau dia mau beli kemudian hari-hari yang sudah bukan miliknya. Karena ingat, orang yang sudah akan meninggalkan dunia itu bukan hanya aspek dirinya saja yang sakit, atau bukan hanya aspek rohnya saja yang keluar, tetapi alam semesta lagi ini sudah ogah untuk dipijak. Makanya orang yang mau meninggal itu tanda-tandanya kebanyakan di antara mereka itu sakit. Kenapa? Karena makanan sudah ogah masuk ke dalam tubuhnya. Susah berjalan. Kenapa? Karena bumi sudah tidak ingin dipijaknya. Itu tanda-tanda kematian itu seperti itu. Makanya kebanyakan orang meninggal itu sakit. Jarang yang sehat. Kenapa? Alam semesta ini yang sudah nggak mau. Ya Rabb, aku nggak mau. Aku benci orang ini, terlalu banyak maksiatnya. Aku nggak mau lagi. Ambil segera. Nah itu. Oleh karena itulah kemudian saudara, ketika Anda bertanya seperti itu, ilmu hikmah yang ingin saya sampaikan adalah orang di dalam kubur, karena dia melihat nikmatnya bersedekah, dia minta kepada Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia meskipun hanya sedetik. Lu mau ngapain? Jurais, lu mau ngapain? Saya mau bersedekah ya Rabb. Aku meninggalkan sepetak tambak, dan tambak itu digunakan oleh calon suami dari istri saya, atau akan digunakan oleh calon istri dari suami saya. Oleh karena itu kembalikan aku. Aku mendapatkan harta itu dengan susah payah, menabung, tapi aku pergi begitu saja meninggalkannya. Kembalikan aku. Aku ingin menjualnya dan menginfakkan kepada orang miskin. Apa kata Allah? Telat mengko Subaidah, waktumu sudah tak ada lagi untuk kembali ke dunia. Maka kita yang masih hidup ini, jangan menumpu harta. Jangan bangga dengan menumpu harta. Harta itu tidak akan Anda bawa mati kalau Anda tidak sedekahkan. Tapi orang yang bijak, arif dalam hidupnya, orang berakal, afala tatafakkarun afala ta'qilun, mereka membawa hartanya kemudian ke alam barzakh. Dengan cara apa? Minta tolong kepada orang lain. Bang Suma, ya, tolong tunjukkan nomor rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kenapa? Aku ingin menitip mobil Alphardku di sana. Bang Suma, ya, tolong tunjukkan kepada siapa saya harus bersedekah. Tunjukkan kepada siapa saya harus berimpak. Kenapa? Ada mobil saya, ada rumah saya, ada harta saya. Ingin aku jual, uangnya aku berikan dan aku titip supaya harta saya itu mau kubawa ke alam kubur. Itu orang bijak. Itu orang yang memiliki keadilan terhadap dirinya, bukan orang zalim. Tapi iblis selalu mengatakan, jangan, kalau kau jual itu dan kau berikan, kau beli apa? Kau pakai apa? Itu adalah orang yang tidak bijak dalam kehidupannya tentang infak dan sedekah. Al-Quran sudah menarasikan itu, Bung. Berarti kehidupan di alam kubur itu ada. Ini buktinya. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Mau ngapain lo? Aku mau bersedekah. Tidak ada lagi waktu. Jadi kita yang masih hidup ini, sekali lagi, jangan pelit. Anda bersedekah, jangan Anda ceritakan lagi ke orang lain. Kapan Anda ceritakan ke orang lain, apalagi minta kembali, ya sama halnya Anda yang tadinya sudah memiliki kendaraan di sana, memiliki cahaya di alam kubur, Anda padamkan cahaya itu sendiri. Jadi, saudara-saudaraku, ketika Anda berimpak dan bersedekah, itu bukan untuk orang yang Anda beri, tapi itu untuk diri Anda sendiri. Jangan menumpu harta, karena harta inilah yang akan menyusahkan kita nanti di padang mahsyar. Orang miskin kayak Bang Suma ditanya paling cuman 1 hari. Suma, dari mana kau dapatkan harta ini? Dari sini. Yang ini dari mana? Dari sini. Mana lagi hartamu? Gak ada lagi ya Rabb. Selesai. Tapi yang hartanya bergejibun, itu ditanya sampai keringatnya dia tempati berenang. Dari mana kau dapatkan berlian ini? Berlian yang 1, berlian yang 2, berlian 3, mobil yang 1, mobil 2, dan seterusnya. Itu ditanyai karena harus detail. Allah itu Qadir Rabbul Jalil. Dia adalah seadil-adilnya pengadilan. Maka semua harta kita yang kita punya itu akan ditanyakan. Supaya kita tidak ditanyakan, ayo semua harta yang Anda punya kirim ke Apologet Islam Indonesia. Enak di kau Bang Suma. Sekira begitu Bang, silakan. Baik, terima kasih banyak ilmunya Bang Juma dengan kawan-kawan semua. Ya, saya izin pamit ya. Yuk. Assalamualaikum Bang Juma dan kawan-kawan. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Buat netizen yang di bawah, kalian ngaku cinta, ngaku setia sama Gurunda Juma. Tapi ada kelemahan kalian. Kalau mengaku setia sama Bang Juma, belum punya kaos ini, belum sempurna kalian untuk mencintai Gurunda Juma. Ini nih, beli kaos ini nih. Hubungi Bang Handi itu. Ayo, netizen. Atau hubungi Bang Sadli itu. Nih, kaosnya nih. Luar biasa. Itu gambarnya siapa itu, Bang? Pak Bombom? Ini gambar siapa ini? Seger-seger. Ini gambar Gurunda Juma, weh. Iya, Teman-teman tuh lihat. Tulisannya gambarnya Bang Juma itu waktu masih nyantri. Iya. Masya Allah. Amos. Iya. Kebalik itu Amos Juma itu maksudnya. Oh, kebalik. sorry. Saya melihatnya Amos. Oke. Ya, sembari juga saya informasikan ya teman-teman bahwa masjid kita ini udah berjalan 2 tahun ya. Tapi dikarenakan di situ gunung, maka jemaahnya itu masih kurang ya. Sehingga saya punya kesimpulan mulai Jumat depan untuk menarik warga untuk sholat Jumat di tempat. Saya programkan dari Makassar Mualaf Center Indonesia untuk menyediakan makan gratis di Masjid Nur Maulida setiap hari Jumat. Jadi teman-teman yang ada di sekitar masjid yang mendengarkan ini, yang ada di desa Timbusang, Dusun Bulangi 1 sampai Bulangi 4, silakan pada hari Jumat datanglah ke masjid kita, ramaikan Masjid Nur Maulida. Kita siapkan kemudian makanan gratis setiap hari Jumat. Seperti itu Bang Handi. Jadi teman-teman yang juga ingin berpartisipasi ikut menyediakan itu silakan, kita nggak melarang. Yang pasti hari Jumat itu kita programkan makan gratis. Jadi bukan cuma presiden kita yang menyediakan itu, tetapi kita juga ya di Masjid Nur Maulida. Saya tidak mengajak saudara berinfak, bersedekah. Insya Allah kami sendiri yang akan melakukan itu. Tetapi kalau Anda ingin juga ikut, tidak masalah, tidak ada larangan. Oke, Bang Handi. Terima kasih. Yang enggak ditutup kemungkinan kalau ingin berbagi ya silakan saja menghubungi kami nanti ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Hubungi saya aja, nanti tak kasih nomor rekeningnya di Bank BTN. Tiap hari Jumat ya, biar apa ya, biar ramai masjid kita. Karena memang ini jauh dari rumah penduduk sih teman-teman. Itu kan daerah wisata. Iya. Mungkin 5 tahun 10 tahun berikutnya akan ramai. 2 tahun lah Bang Handi paling lama. Karena pengunjung Cimory pasti rame hari Jumat ini. Iya. Ya itu aja sih teman-teman semua ya. Kalau ingin berbagi ya silakan. Mungkin saya mau nyumbang sambal terasi ya monggo saja. Ya sih, dan seterusnya. Iya, yang pasti sudah ada teman dari kita yang siap untuk memberikan menu untuk hari Jumat itu. Makanya saya umumkan warga dekat sana, dekat Masjid Nur Maulida, silakan Jumat pertama Ahad depan datang ke masjid kita untuk ibadah, untuk meramaikan masjid. Seperti itu Bang Handi. Waduh, kalau begitu Bu, saya besok kami bisa berangkat biar saya bisa makan gratis ya Bang Juma. Boleh ya? Silakan Bang Handi. Ayo Kang, berangkat Kang. Ayo gas. Sama Bang Kores tuh, Bang Kores, biar ada kerjaan Bang Kores. Ayo gas. Menunya juga luar biasa Bang Handi yang disiapkan. Karena yang donatur ini itu maunya yang 50.000 per dos. Jadi mungkin 1 ekor ayam, 1 kambing dalam 1 dos gitu Bang Handi. Ya ini kan banyak tuh warga setempat mendengarkan saya. Silakan datang hari Jumat ya, sahabat-sahabat, untuk sholat di masjid kita. Oke, sekira begitu sebagai tambahan dari saya. Mungkin masih ada yang lain, waktu dan tempat silakan. Nah ini ada mantan Oten. Mantan Oten. Apa nih? Mantan Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya perempuan, suaranya laki-laki. Pakai kinker, selesai dia pakai kinker, berhasil kinkernya. Iya.
Silakan Bang. Ini Bang Juma, saya sama Ustadz yang lain, boleh saya mau nanyakan sesuatu yang mungkin. Ini saya tahu nih suaranya. Mau donasi katanya Bang Handi. Wah, saya kenal ini. Saya kenal ini. lanjut. Tahu aja. Buat Jumat berkah ya. Iya kan Santang. Ya. Insya Allah Gian, Kang Santang. Ini Kang Santang mau nanya sama Ustadz Zuma atau yang lainnya, kalau boleh saya mau nanya ini. Definisi atau perbedaannya surganya ke sebelah sama Islam. Boleh mohon dijelaskan, saya belum begitu paham dengan surganya Islam dengan surganya Kristen, Ustadz. Baik. Ini Bang Handi. Saja, terima kasih. Di Tangerang Bang Handi. Dulu saya lupa nomornya. 401. Nanti di WA, ini udah gampang ini Pak. Ini bos restoran di. Cepetan ya minta ini, lupa gua. Mana gua simpen. Baik, mungkin Gurunda mau jawab dulu Gurunda. Iya baik. Jadi di Islam itu berbicara mengenai surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama surga Firdaus diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 107. Itu bercerita tentang taman yang akan ditempati oleh orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Kemudian surga Aden itu diisi oleh orang-orang yang sabar menerima ujian, diterangkan dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 12. Kemudian surga Naim itu ditempati oleh orang-orang yang suka beramal saleh, diterangkan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 8. Ada juga surga Ma'wa diisi oleh orang-orang yang selalu beramal saleh dan menahan nafsu atau menahan syahwat. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 15. Kemudian ada juga yang disebut surga Darussalam. Surga ini diisi oleh umat Islam yang selalu mengakui kebesaran Allah, selalu berzikir kepada Allah. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 127. Kemudian ada lagi surga yang disebut Darul Muqamah. Itu diisi oleh hamba Allah yang senantiasa selalu bersyukur dan memuji Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Fatir ayat 35. Lalu ada lagi surga yang disebut Muqamul Amin. Nah ini diisi oleh orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 51. Lalu kemudian ada juga surga yang disebut surga Khuldi. Orang yang menjauhi larangan dan mentaati perintah-perintah Allah yang mengisi surga tersebut. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 15. Nah cakupan dari surga yang ada dalam Islam itu adalah tempat kebahagiaan. Tempat yang mana surga ini adalah semata-mata tempat pembalasan terhadap perbuatan yang umat Islam lakukan di dunia. Surganya Islam itu di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 itu diisi oleh umat Islam bersama dengan istrinya, anaknya, keluarganya yang ada di dunia tadinya, yang golongan-golongan orang yang soleh. Kemudian surganya umat Islam berdasarkan surah Maryam ayat 60 adalah diisi oleh orang-orang yang bertaubat. Kemudian Maryam 60, kemudian Al-Kahfi ayat 107 itu adalah surga Firdaus, tempat tinggal yang sangat membahagiakan. Taha ayat 74 itu surga yang sangat mulia, yang kemudian tempat yang setinggi-tingginya, tempat yang mulia. Kemudian Al-Ankabut 58 surga yang mana umat Islam di dalamnya kekal. Ada tempat kebahagiaan penuh dengan kenikmatan, kediaman yang indah, kediaman yang penuh dengan hal-hal yang menyenangkan hati manusia. Kemudian surganya umat Islam itu dalam surah Asy-Syura ayat 22 itu adalah surga di mana umat Islam meminta apapun akan dikabulkan. Kemudian surah Al-Jathiyah ayat 30, surganya umat Islam itu adalah surga yang penuh dengan keuntungan yang nyata. Kemudian At-Talaq dan Al-Buruj itu adalah surga yang penuh dengan rezeki.
Ya, penuh kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan pembalasan-pembalasan yang mulia dari Allah. Itu surganya umat Islam. Sedangkan kalau kita berbicara surganya Kristen, itu adalah tempat ibadah, tempat menari, tempat memuji-muji. Dan di sana tak ada lagi hubungan emosional antar manusia dengan manusia yang lain. Di sana tidak diceritakan akan bertemu dengan anaknya, dengan bapaknya, dengan istrinya, enggak. Mereka hidup nafsi-nafsi untuk memuji dan menyaksikan naga sedang berperang. Itu surganya mereka. Surga yang penuh dengan ibadah. Surga yang penuh dengan tarian-tarian. Surga yang mereka memuji dan menari. Dan itu mereka lakukan dalam keadaan kekal. Jadi kalau misalnya di dunia dia memujinya dengan mengatakan haleluya, maka itulah yang mereka lakukan nanti dihidupkan kekal. Memuji terus selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Begitu seterusnya sampai kekal selama-lamanya. Tak ada kehidupan. Hanya itu aja, memuji haleluya, 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 haleluya. Kemungkinan besar kalau mereka sudah capek, tidak lagi mengatakan haleluya, tapi mengatakan halu, 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 halu. Atau bisa jadi haleluya, haleluya, haleluya. Itu kira-kira sambil joget gak? Itu kira-kira. Iya, karena menari. Oh, sambil pargoy ya? Sambil menari. Mereka menari, berbaris menari, lalu kemudian mereka memuji-muji Tuhan. Nah, itulah surganya mereka. Yang berminat masuk ke dalam surga yang menari dan memuji, silakan pindah ke Kristen. Tapi ingat, begitu kalian masuk ke sana, di surga kalian tidak mengenal lagi istrimu, anak-anakmu, orang-orang yang kamu cintai. Kalau di Islam tidak. Baca Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, kita masuk surga hidup seperti di dunia, berdampingan dengan anak istri kita, kemudian penuh dengan kenikmatan, dan tidak sedikit pun ada kezaliman yang merugikan kita di dalamnya. Nah, jadi kalau mau... Tapi saya... Iya, silakan. Iya. Silakan. Tapi saya dulu belum pernah ada ilmu itu di agama kami dulu Ustadz, sebelum saya di Islam itu, yang katanya ada surga itu seperti itu. Hampir mirip katanya kalau dulu waktu pendeta cerita itu. Hampir mirip dengan di jemaah. Hampir mirip dengan surganya umat Islam. Oh, ya, saya kira itu memang banyak kemudian orang menginginkan Kristen tapi matinya mendapatkan surganya Islam. Ada yang kayak gitu. Seperti misalnya siapa gitu. Ilmu kolam itu kutanya, kamu nanti kalau mati mau kemana? Saya mati diselamatkan oleh Yesus, tetapi surga yang kuinginkan surganya umat Islam, kata dia. Kenapa bisa? Surganya umat Islam penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan, kesejahteraan, damai sejahtera, dan seterusnya. Lalu kenapa tidak masuk ke surgamu, surga Kristen? Wah, kalau di Kristen saya hanya memuji terus. Sedangkan di dunia saya bersikir 1 jam aja mulut saya belepotan, apalagi dalam kehidupan kekal. Nah, dalam Kristen memuji Tuhan itu kan haleluya, haleluya. Nah, coba siapa di antara saudara yang bisa melakukan itu dalam sehari, non-stop? Silakan, dicoba aja. Gak ada. Kalau tidak seperti kue beroncong mulutmu, pisang molen atas bawah, jangan sebut saya Bang Zuma. Apalagi dalam kehidupan kekal, tidak ada akhir lagi. Lalu menari-nari. Ini menari pakai apa? Kalian kan diceritakan menjadi makhluk roh. Tidak lagi seperti berjasad seperti sekarang. Bangkit seperti roh. Nah, roh menari-nari dan memuji-muji. Waduh. Menurut saya itu bukan surga. Menurut saya itu malah neraka itu. Oh. Iya Ustaz. Terus satu lagi boleh saya nanya lagi Ustaz. Untuk bapak saya gitu Ustaz. Itu kan ya maaf untuk saat ibadahnya itu kan kurang dan udah meninggal saat ini. Itu nanti bisakah kita untuk ditarik ke surga gitu sih juga biar kita bisa ngumpul seperti itu Ustaz. Menolong artinya menolong saudara kita yang dia kufur. Meninggalnya masih kafir dia Gurunda. Meninggal dalam keadaan kafir. Betul Ustaz. Itu kan berbicara mengenai roh. Ya. Ini kembali kepada Allah. Itu urusan Allah kemudian. Kita tidak punya keilmuan sampai ke sana. Tapi paling tidak
meskipun orang tua kita itu mati dalam keadaan kafir, kita membuktikan bahwa anaknya ada yang menjadi muslim, menjadi taat, cucu-cucunya menjadi penghafal Quran, menjadi ustadz-ustadz. Dan Allah itu maha pemurah lagi maha penyayang. Maka kita kembalikan urusan ini kepada Allah. Biarkanlah Allah yang menentukan sikap terhadap nasib orang tua kita yang mati dalam keadaan kufur. Karena sangat boleh jadi kekufurannya itu karena ketidaktahuan. Maka hanya Allah yang kemudian bisa memberikan keputusan. Kalau dikatakan bahwasanya di surga itu ada tempat kita memuji dan meminta, ya wallahu alam bisawab. Siapa yang bisa membuka rahasia Allah? Kita ini hanya makhluk yang diberi ilmu sedikit. Jadi kalau kita mengatakan tak ada itu tak mungkin, ya mungkin karena itu keterbatasan pengetahuan kita. Bagaimana Artinya artinya meninggal dalam kekufuran karena ketidaktahuan, masih ada pintu maaf gitu ya Ustaz? Itu saya kembalikan kepada Allah. Allah yang tahu itu. Bagaimana dengan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam ketika mereka berjalan berdua? Ilmu hikmah begitu banyak diberikan kemudian oleh Allah di situ. Lalu bagaimana dengan ketika Nabi Muhammad ditanya, apakah orang tuaku dan orang tuamu? Ya, orang tuaku, bapakku, kemudian bapakku masuk dalam surga. Begitu juga dengan bapakmu, masuk ke dalam neraka. Sementara Rasulullah Muhammad SAW ketika memanggil pamannya juga dengan panggilan bapak, berarti bisa jadi yang dimaksud bapak di sini adalah Abu Lahab, Abu Jahal, bisa jadi yang dimaksud di sana. Nah, kemudian hikmahnya adalah kalau sekiranya Islam itu melegalkan kemudian bahwa anak Islam bisa mendoakan orang tuanya yang kafir, maka sangat boleh jadi yang terjadi kemudian adalah biarkanlah aku kafir, yang penting anakku Islam. Nanti anakku yang mendoakan aku. Maka akan banyak orang-orang kafir yang malas ibadah tetap menjadi kafir, tapi mendidik anaknya menjadi Islam dengan mengatakan ingin menipu Allah. Ya, mereka ingin menipu Allah, biarkanlah saya kafir, karena kalau kafir saya bebas makan apapun, dan anakku yang kudidik menjadi Islam. Itu bisa jadi terjadi seperti itu. Andai saja dalam ilmu hikmah Rasulullah kemudian mengatakan, kalau kau mendoakan orang tuamu yang kafir, dia pasti masuk dalam surga. Nah, terkait itu sekali lagi itu adalah rahasia Allah. Kita tidak memiliki kemudian daya upaya untuk mengatakan sesuatu yang bukan hak kita untuk kita katakan. Saya kira begitu. Yang pasti, jadilah anak yang soleh. Jadikan anak-anak antum ini adalah anak yang soleh dan soleha. Jadikan mereka penghafal Quran. Itu saran saya. Demikian. Iya Ustaz. Bang, udah cukup dulu ya. Untuk sholat. Oh iya. Ya, karena ini terima Makassar kasih. udah jam 4 loh, Bang Juma belum istirahat. Ini kalau ngikutin terus. Geng. Ya. Makasih. Dari esok lah ya. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, kita sudahi aja dulu live ini ya, mohon maaf ya. Ini kalau dibiarkan ya Bang Juma nggak istirahat loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya nih sama Bang Juma, perbedaan anak yatim yang ditinggal mati dan pisah hidup itu ada bedanya nggak sih Bang? Ya, kalau dia masih hidup orang tuanya nggak yatim namanya. Nggak, maksudnya masih hidup tapi dia dari kecil nggak tahu bapaknya kemana gitu. Maksudnya tidak dapat nafkah dari bapaknya, ya seperti meninggal gitu juga Bang. Maksudnya nggak ada tanggung jawabnya. Itu bisa dikatakan anak yatim nggak Bang? Gimana itu ya? Orang tuanya masih ada, belum meninggal. Cuman nggak ada kabarnya. Maksudnya ditinggalkan begitu aja. Ya itu bukan yatim. Tapi wajib nggak untuk menerima zakat? Ya. Tapi Wajib bukan ya? sebagai anak yatim, tapi sebagai orang fakir
atau miskin. Gitu. Iya. Oh iya. Soalnya kan gini, kalau kita nih kalau mau lebaran gitu kita kan zakat nih, umpamanya kita bersedekah. Nah ada yang bilang jangan, itu bapaknya masih hidup. Cuman kasihan keluarga kurang mampu juga gitu bang, maksudnya. Cuman mereka melihatnya seperti itu nggak pantas karena bapaknya masih hidup gitu loh bang. Saya kira kalau bersedekah berinfak itu bisa kepada siapa aja yang kita rasa mereka punya hak untuk itu. Terlepas daripada orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal, kalau memang oknumnya kita rasa membutuhkan, maka itu bisa kita berikan sebagai infak atau sedekah. Oh gitu ya bang ya. Iya. Ya masalahnya gini bang, kan saya ini punya saudara, terus anak saya kan masih kecil nih. Memang saya kan pisah hidup, cuman bapaknya nggak nafkahin gitu. Terus saudara saya bilang ke saya, kamu nggak perlu dapat zakat karena masih ada bapaknya anak-anak gitu. Jadi saya cuman bilang gini, oh gitu, ya udah nggak apa-apa, berarti bukan rezeki saya gitu bang. Cuman ya saya bingung aja kok, sementara dia bersedekah di banyak orang yang keadaan ekonominya lebih bagus dari saya gitu loh. Itu aja sih bang. Ya kalau saya ditanya, biasanya orang bersedekah itu memang lebih cenderung kepada orang lain daripada keluarga inti. Kenapa? Kalau keluarga inti itu sedekahnya gaungnya enggak sampai ke telinga-telinga orang lain. Tapi kalau bersedekah ke orang kan bisa terkenal dia. Banyak sedekahnya. Berarti ada unsur rianya ya bang. Ya bisa jadi itu lebih dominan. Karena kenapa? Sejatinya infak sedekah itu adalah keikhlasan, membantu orang. Maka berikanlah dulu orang yang ada di badan kita, baru orang luar. Masa kita mengenyangkan orang di luar sementara orang dalam rumah juga kelaparan. Artinya ada udang di balik batu. Ya makanya saya tuh bingung bang, soalnya kalau dilihat ya dari dia bangun rumah tapis, terus sedekah bangun masjid, tapi giliran sedekah saya tuh sampai sekarang nggak pernah dapat gitu dari dia. Sementara orang-orang yang lain tuh ngomong, ih saudara kamu tuh begini-begini, saya diam aja. Itu yang saya maksud. Iya. Itu yang saya maksud tadi. Makanya umat Islam itu dilarang menjadi miskin. Maksudnya dilarang kita itu untuk tidak berusaha. Islam mengajarkan kita itu untuk bekerja, supaya kita bisa memberi, jangan cuma meminta. Itu intinya. Nah, kalaupun kita diperlakukan, itu zalim namanya ya. Itu sudah jatuh kepada zalim. Kenapa zalim? Ada keluarga yang kelaparan, tapi dia lebih suka kemudian pamer di luar untuk diketahui bahwa dia ahli sedekah, ahli infak, dan seterusnya. Padahal orang di badan sendiri masih ada yang membutuhkan. Iya bang. Gitu. Iya deh kalau gitu. Ya. Terima Mungkin kasih cukup banyak. ya Mbak Sapna ya. Iya. Gurundanya Terima kasih mau banyak istirahat. ya Bang Juma dan yang lainnya. Iya, makasih. Serahannya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita tutup ya. Iya Bang Andi. Silakan Bang Andi. Ya Kang, ditutup Kang. Ya udah. Makasih ya buat Terima kasih buat semuanya ya yang telah mengikuti live ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Yang penting adalah sekiranya ada yang kata hilap dari kami mohon maaf. Jumpa, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam.